seorang Alex dan pemain dari Impact. Nah, ini aku pengen lihat tanker apa yang bakal dipick oleh seorang Zeus buat nantinya, Budi Besar. Iya, pastinya Zeus kita belum melihat dia pakai hero yang cukup banyak karena baru 3 match yang kita saksikan bersama dengan Pendragon juga. Tapi Baxia dan juga Parsi sudah langsung saja diamankan oleh EVOS Legend. Alright. Dan kali ini tandanya supportnya bakal Parsa dan juga Baxia bakal berada di mid lane dengan hyper carry dari Wan. Sedangkan dari Rex Regum Keon, dia butuh satu buah core. Hardcore, apakah akan ada Hayabusa? Akankah ada seorang Lancelot? Si Lancelot! Ranger emas sudah bilang dari season 5. Lancelot itu sangatlah overpower ketika habis di buff. Dengan 3 stack yang dia miliki. Betul. Ketek dari seorang Kari, Granger, Bruno, dikelitikin melehoy. Terus lepet-lepet. Dari kemarin juga kita ngeliat Lancelot lumayan populer, udah dipopulerkan kembali di MPLI ini. Dan inilah dia ke-10 hero yang sudah dipick oleh EVOS Legend dan juga RRQ. Yes. Benar banget, dan buat Bude Mongstar, kita sebentar lagi akan menyaksikan EVOS Legends versus Rex Regum Keon. Dua-duanya ada perwakilan Indonesia yang sangat membanggakan. Semua tim Indonesia membanggakan di MPL ini. Dan buat kalian semua, saya mohon, saya Ranger Mas, Clara Monstar, KB dan juga Koret memohon untuk dukungan ke semua tim Indonesia. Oh pasti. Dengan hashtag Indopride ya, tolong bagikan. Hashtag Indopride. Buktikan kalian terkece, tersolid, kalian kompak, solid, nggak ada yang bisa ngelawan. Langsung hashtag Indopride tanpa berlama-lama. Dan kita bakal langsung masuk ke game yang pertama dari Mobile Legends Professional League Invitational Foundation Cup. El Clasico, RRQ versus EVOS Legend. Let's go. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Bude Mongstar. Iya, dan kita berdua adalah duo jomblo. Oke, Bude Mongstar. Ini dari samping juga RRKT yang memakai Esmeralda akan bertemu dengan R7. Ini pertandingan yang akan harusnya seru banget. Tapi di tengah lihat scene-nya dan juga Tuturu yang pakai Valir. Tuturu udah beralih jadi support sekarang ya. Tuturu udah pakai Valir, kali ini Finn bakal menggunakan Atlas. Sedangkan berada di mid lane akan jadi pertarungan yang cukup keras. Rexy nggak mau ngelepasin Little Wanderer untuk para pemain dari tim RRQ. Dan lihat cover dari R7 yang bakal mencoba mengganggu pergerakan di arah Little Wanderer. Iya, tapi nggak lupa juga di sini dari Wan-nya dijagain terus-terusan di arah tengah. Dan sepertinya ada masalah, jadi kita rehat sebentar. Aku ikan pause lewat. Oh ya? Pengen baca-baca komen dulu. Tapi sebelum baca komen langsung back to the game aja lah. Let's go. Ini dia El Clasico saat ini. Dan masih berada di arah mid lane. Sin sudah berhasil mendapatkan red buff yang terlebih dahulu. Dan Rex akan mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff dan juga cutting minion di bottom lane. Iya, mereka udah mulai bergerak bersama-sama, tapi kalau belum level 4 seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang besar. Semua hanya saling mengganggu satu sama lain, ngecicil-cicil aja dan berusaha untuk memenangkan laning phase-nya. Dan kalau di arah tengah di sini udah level 4 dari seorang Sin-nya, tapi muncul dengan Baxia Shield Unity. Finn dalam bahaya, kabur aja dengan perfect match. Apakah Finn akan selamat? Dan yes, dia masih selamat walau tinggal setengah bar aja. Yes, tadi berbahaya banget kalau satu buah piring tetangga yang dikeluarkan oleh Zeus terkena terhadap seorang Finn, itu bakal bisa di pick off kemungkinan besar. Dan Rex bakal coba untuk ngating, tapi sepertinya dia bakal untuk nunggu dulu momentum. Ada informasi yang disalurkan kepada kawan-kawannya di arah bottom lane, ada gold buff yang sudah diamankan oleh seorang Sin. Benar, bermain aman dari kedua tim kali ini, nggak mau melakukan kesalahan. RKT di arah bottom lane, dia mau coba untuk nge-push terus menerus. Di arah mid lane pun hanya saling menjaga satu sama lain. Dari Wan yang nggak bisa sampai ngapa-ngapain juga karena dia masih farming, sedangkan yang lainnya hanya bisa menjaga. Dan ini dia, bisa dibilang permainan dari tim kedua belah tim yang menggunakan tank seperti ini. Dia butuh satu momentum untuk menunggu sampai ke level 4. Lihat. Iya, si Rexy. Yes, langsung ada Penta Execution ke arah belakang tapi ternyata tidak berhasil. Langsung ada volley star, ternyata Rex di sini. Terkena damage lumayan parah dari seorang Tuturu, tapi Rex harus mundur. Ya, posisinya nggak akan bisa untuk di-dive karena terlalu dalam dari sebuah turret. Zeus-nya dalam bahaya, Melton dengan sangat cepat Baxia Shield Unity kabur saja dan gagal untuk melakukan first blood di menit ketiga ini. Belum ada first blood, tapi sepertinya akan terjadi. Pendragon dalam bahaya, langsung aja 4 hero menggeng Pendragon yang sedang berotasi ke arah mid lane. Yes, Pendragon, apa yang terjadi? Agak sedikit salah jalan Barisoke karena informasi sudah didapatkan oleh para pemain tim RRQ. Dan kali ini Turtle yang takut air sudah kembali muncul dengan outdoor. Dan ternyata R7 di sana membuka jalan, membuka vision. Dan
penting banget untuk ngebuka bus. Kali ini Wan bakal coba masuk dengan speedy light ngeliat, tapi nggak ada follow up damage. Dan hati-hati, Wan nggak punya cover. Ingat, Baxia di arah atas, Esmeralda di arah bawah, dan Parsa masih jauh. Iya, dan kalau dilihat ya di sini RRQ mereka bakal mau main agresif sih. Ketika 4 hero-nya juga semuanya pakai flicker, berbeda dengan EVOS Legend, Purify kebanyakan. Yes, benar banget. Dan dia sekarang RRQ udah bakal coba agresif. Kenapa? Finn udah level 4, udah ada Fatalik. Yang ditunggu momentum RRQ adalah gimana caranya mereka bisa bikin tank sampai level 4 tanpa ada yang terpikau sama sekali. That's why kita lihat biasanya di menit ketiga kita pasti udah lihat first blood, tapi Tuturu kali ini udah punya flicker, bakal ada seri torre, datangnya volley Starmoon di arah belakang menumbangkan seorang Tuturu, tapi Finn bakal iskami, Wan bakal dituju, Purify berhasil diamankan, tapi Wan harus down. Lihat R7 kali berhasil mendapatkan hardcore dari EVOS Legend. Iya, Wan ditukarkan dengan Tuturu, bukan pertukaran yang baik untuk EVOS Legend, tapi kali ini RRQ masih mau lebih. RKT kabur-kaburan dan sakit banget, Phantom Execution lagi dari Sin. RKT kabur saja, masih bisa selamat, dan RRQ mereka nggak mau overextend, nggak mau terlalu lebay buat mengejar seorang RKT. Yes, lihat improvement, perkembangan dari seorang Sin. Kalau Sin memaksa, Sin bisa dapat. Kenapa? Ada 3 minion di arah depan, dia bisa gunain puncher, tapi dia bakal lebih fokus ke arah objektif game di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 turret, tapi yang dituju adalah Rexy. Rexy kabur keluar kandang dan Zayn terbakar. Rapias marah dan langsung ditembak oleh seorang Sin. Sin berhasil mendapatkan hati seorang Zayn. Oh, nyawa kayaknya. Bukan hati tapi Pendragon di arah top lane. Dia bakal dipanis sepertinya. Finn sudah berespon dan juga ada Lemon hadir. Loving Blood dengan Blood Out-nya dikeluarin semua Pendragon. Meltdown, tapi dia masih punya Inferno mencoba untuk kabur menyelamatkan dirinya. Dan dikejar terus. Gak mau dilepasin dan Pendragon gak bisa ngapa-ngapain. Sin mendapatkan point kill-nya. Pendragon terpick off 2 kali. Kali ini para pemain dari tim RRQ. Lihat Sin dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Ini bahaya. Ini bencana. Lihat R7 bakal coba di-burst oleh seorang Wan, tapi coverage cukup baik dari seorang Finn dengan cukup cepat. Perfect match-nya. Sedangkan di arah sana lihat Sin bakal coba dengan puncher-nya berhasil mundur di sisi lain. REKT mencoba melakukan cutting ini di arah bottom lane. Iya, di arah bottom lane push terus-menerus dilakukan oleh RRQ. Di bottom lane ada R7, di arah top lane ada Lemon, dan ketiga pemain yang ada di tengah, Sin, Tuturu, dan juga Finn. Mereka tinggal jalan-jalan, kasih teror untuk EVOS Legend, dimana sebenarnya dari EVOS Legend mereka butuh banget farming. Mereka mau menggunakan Wan sebagai carry-nya, dan itu tentu saja sangat berbeda dengan Lancelot dan juga carry. Yes. Lancelot itu sangat cepat farmingnya, dia juga bisa dijadikan early hero dan Oke, tapi lihat ada Fatalik berhasil mendapatkan 3. Wan dituju, langsung ada retribusi berhasil mendapatkan 1 orang dan Z seperti gak bisa berbuat banyak, dan kali ini EVOS Legends kehilangan 2 playernya, Bude Bongstar. Iya, begitu buruk kali ini untuk EVOS, dan belakang lagi di belakang Pendragon dikejar-kejar oleh Finn, di stiker-stikerin dulu dan Pendragon masih bisa selamat. Tak bisa di take down, tapi permasalahannya dari arah top lane-nya Lemon, dia nggak gerak sama sekali, tapi dari EVOS nggak ada yang mengusik Lemon di arah top lane. Ya, seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, agak sedikit sulit ketika adanya seorang carry, karena di sini RKT berada di arah bottom lane. Bakal coba dipasang Purify udah di pop up, tapi Sin dan juga Tuturu bakal coba recall. RKT mau kemana? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Disabet, diselepet, RKT tumbang, dan dia juga udah menggunakan Purify, semuanya dikeluarkan, tapi apa daya dia tidak bisa selamat. Dan Zaze kali ini di arah mid lane, dia mau kabur kemana? Baxia Shield Unity juga mau kabur, tak bisa. Satu lagi dan Burst Fireball, dan R7 mendapatkan point kill, dan reaksinya berbahaya sekali. Dapat 1, langsung semuanya dikeluarkan satu persatu dari EVOS Legend, terpikau oleh tim RRQ. Dan ternyata kali ini Sin bakal lebih fat lagi. Blue buff yang diamankan dari seorang Wan membuat Wan tidak punya blue buff. Para pemain tim EVOS Legends mereka kehilangan 8 poin, dan sedangkan itu network berbeda cukup jauh di menit yang ke-7. Mencoba di burst, tapi RKT masih survive, masih ada bloodout, dan S7 bakal coba nge-cover seorang Tuturu bersama dengan seorang Lemon di arah bottom lane. Wan gak bisa berbuat cukup banyak, Finn langsung mencoba untuk mengganggu. Belum ada Fatalik, master skill didapatkan oleh seorang Sin, dan ternyata Finn-nya harus down. Tidak jadi down, cover yang bagus dari Rex Regum Keon. Iya, RRQ mereka nggak ada yang terpikau sama sekali, dan malahan mereka masih melanjutkan di arah bottom lane-nya, mengambil tier kedua di arah bottom lane, dan RRQ dengan cepat objektif yang nggak pernah mereka lewatkan. EVOS hanya tersisa 1 saja, dan makan di sini red buff-nya akan dicuri. Gak bisa Bude, kenapa aku bilang berat? Karena adanya mobilitas dari seorang Lancelot dash ke dalam.
Dan kalau misalnya mau ada hardcore dari Marksman, minimal kalau nggak Bruno, Granger yang punya dash agak cukup jauh, atau juga punya sliding tackle dari seorang Bruno dan Fataling tidak berhasil mendapatkan apapun. Ternyata Purify udah dipop oleh seorang Rexy dari top lane, tapi Falling Star Moon menuju ke arah seorang Lemon, bukan Falling Monster. Tapi kali ini Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan lagi dan dia udah nggak punya Fataling. RKT memberikan damage cukup besar di luar sana, PR7 Bude Monster. Oh, belum ada yang tumbang tarik ulurnya saat baik dari kedua tim RRQ. Mereka juga nggak berhasil mendapatkan siapapun, begitu pula dengan EVOS Legend. Inisiasi dari RKT, dari Esmeralda, Falling Star Moon, Kara Lemon. Bukan pilihan yang baik sekarang. Dari arah bawah juga RRQ melakukan push, di top lane-nya juga di-push. Semua lane di-push. Dan bahkan jungle milik EVOS Legend bukan milik EVOS Legend lagi. Ini bencana dari tim EVOS Legend. Harus berhati-hati karena kalau tidak, ini bisa membuat poin pertama untuk tim Rex Regum Keon. Tapi kalau Rex Regum Keon membawa game ini lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih lama lagi, ini bakal menjadi hipnotis untuk Rex Regum Keon dan membuat One bisa jadi. One udah jadi di arah late game, ini bakal bisa menumbangkan scene. Kenapa? One udah punya Win of Nature nanti, atau enggak punya Apocalypse Wings yang bisa bertahan dari serangan seorang Lancelot. Iya, dan EVOS Legend mereka harus bisa melakukan defense dan memaksimalkan adanya Parsia untuk melakukan clearing minion dengan cepat dan membuat buying time untuk One. Tapi langsung saja diciduk RKT ketika dia offside sedikit saja langsung dihabis 1, 2, 3 hero dari EVOS Legend pun hilang. Pendragon coba untuk bertahan di arah belakang, digeret gitu aja. Pendragon flowing blood dari Lemon pun keluar semuanya dari RRQ. Ini bencana untuk tim EVOS Legend. Inhibitor sudah didapatkan. Inhibitor di arah top lane juga sebentar lagi. Apakah ini akan menjadi push untuk tim Rex Regum Keon? Lihat, Lemon udah masuk, R7 juga sudah coming, dan tersisa satu orang dan harusnya wipe out untuk tim EVOS Legend. Rex Regum Keon take the game one. Iya, wow. Game pertama dimenangkan cukup meyakinkan dari tim RRQ. Mereka kasih pressure yang gak henti-hentinya dan gak boleh lupa. Bahkan turret mereka gak meledak sama. Loh, Valir bentar. Valir dan juga Grok. Grok samping kah? Grok Zeus kah? Grok samping kah? Kalau kayak gini, ini bisa jadi Pendragon main Uranus. Dan di sampingnya RKT itu harusnya bisa jadi main Natalia. Rexinya pakai Valir, Zeus-nya Grok samping. Nggak tahu seperti apa. Apakah seperti itu dan Granger Sin dengan Retribution kah? Kali ini bakal coba diamankan dan bisa dibilang Granger menjadi salah satu makanan yang cukup empuk dari seorang Lancelot. Kali ini Bude Monster, kita bakal melihat game yang kedua dengan Best of 3 series. Ingat, EVOS Legends wajib banget, kudu harus mendapatkan 1 poin untuk melaju ke game yang ketiga. Karena kalau misalnya RRQ berhasil mengamankan poin yang kedua, tandanya EVOS Legends harus turun ke lower bracket. Masih ada nyawa tambahan tentunya untuk kedua tim ini karena mereka masih berada di upper bracket. Tapi inilah dia game kedua dari EVOS Legends dan juga RRQ. Apakah EVOS Legends bisa dengan line up yang mereka sudah miliki dan juga RRQ dengan hero-hero yang baru banget. Balmond muncul, Gatot Kaca muncul. Mungkin ini adalah 2 hero yang cukup unik di MPLE dan mungkin khususnya adalah Balmond. Siapa yang bakal pakai Balmond di sini? Aku unexpected, sumpah. Iya, unexpected banget karena aku nggak pernah lihat permainan dari Rex Regum Keon setelah menang sebelum ini. Ya kan, dan kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Dan ini dia, masih di Mobile Legends Professional League Invitational for Nation Cup. Yes, dan kalau dari RRQ, Finn pakai Loyi, Sin-nya pakai Granger, R7 rupanya yang memakai Balmond, lalu Lemon dengan Gatot Kaca. Tapi di bottom lane di sini juga udah mulai bergerak R7, sedikit terintimidasi di arah bottom lane RKT dan juga Pendragon. Mereka berotasi terus-terusan. Dan ini Tuturu pakai Atlas karena Wan lumayan tumbang kali ini first spot didapatkan oleh seorang Wan, tapi Zeus bakal coba didapatkan untuk kedua kalinya dan almost is never enough. Hampir berhasil mendapatkan 2 poin tambahan Bude Monster. Wow, kaget juga.
first blood yang begitu cepat, berbeda dari game yang pertama. Tapi permasalahannya yang tumbang dari EVOS Legend adalah One. Lancelot di awal-awal dia ditumbangkan. Tentu ini menjadi napas segar untuk RRQ. Bergerak terus ke arah bottom lane, R7 dalam bahaya, digaruk begitu saja. R7 gak bisa kemana-mana, bahkan flicker mungkin kalau digunakan pun dia gak akan bisa selamat. Sehingga flickernya disimpan begitu saja, 1 untuk 1. Tapi RRQ kali ini sudah mengamankan blue buff-nya. Sin udah cukup kenyang dengan red dan juga blue buff yang dimiliki. Sedangkan EVOS ini bergerak mencoba untuk mengamankan blue buff, tapi Lemon hadir mencoba untuk ngekontes blue buff-nya, dicuri-curi, diusir-usir. 1v1 sekarat banget dan memilih untuk kabur saja. Oh my god, Lowy dari seorang Finn berhasil menumbangkan 1 dan 1v1 kali ini tidak masih mendapatkan blue buff-nya karena Sin bakal ngambil, dan ini adalah gameplay Slonong Boy dari tim Rex Regum Keon. Slonong Boy. Ya, mereka tahu banget gerangan dari EVOS Legend. Mereka udah membaca blue buff-nya dicuri, tapi R7 lagi menjadi korban untuk kekejaman EVOS Legend di arah bottom lane. Dragon 1 hit lagi. R7 berhasil selamat dan recall dengan recall yang sangat mahal. Yes, bener banget. Lihat, tabrak gaming di arah bottom lane dari tim EVOS Legend. Gak berhasil mendapatkan 1 poin untuk tim EVOS. Bener. EVOS kehilangan cukup besar Bu Demonstar Padahal kali ini. flicker udah digunain sama Pendragon, tapi nyatanya belum cukup untuk menyelamatkan R7. R7 juga punya flicker, tapi kali ini Tuturu bergerak ke arah bottom lane mencoba untuk menyelamatkan R7 dari arah bawah. One bergerak pula ke arah bottom lane mencoba untuk mengamankan gold buff-nya, tapi nyatanya nggak akan dikasih gratis begitu saja. Oh my god, gold buff di arah bottom lane diamankan oleh seorang Zeus. Lebih baik diamankan Zeus daripada diambil dari tim Rex Regum Keon. Tapi Finn lihat rotationnya on point, berhasil menumbangkan One lagi-lagi, tumbang untuk kedua kalinya One. Finn bakal mencoba teleport kali ini. Bye-bye mother father, see you again. Berhasil cabut dari ganking tim EVOS Legends. Iya, menyelamatkan langsung saja. Geprek, kita bakal lihat bakal ada kumbang geprek kali ini R7. Ternyata nggak ada kumbang geprek dan Sin. One last hit. One last hit. Bukan itu, tapi RRQ pergerakan mereka kali ini juga mengikuti gameplay dari EVOS Legend agresif. Mereka bisa merespon dengan sangat baik lagi dan lagi, terus-menerus berotasi. Kali ini di tengah awan ya dalam masalah, mencoba untuk maju ke arah depan dan akhirnya 1 poin kill terhadap Finn, tapi nyatanya harus ditukarkan dengan One di arah belakang. Fataling berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Ini kerugian yang luar biasa. Dapetin Rex, dapetin One, dan ditukar oleh seorang Finn. Dan para pemain dari tim Rex Regum Keon lihat scene-nya dengan retribution nyaman, tentam, aman, dan kondusif di arah top lane. Iya, damai banget di sini RRQ. Mereka tinggal gerak aja dan udah 3 kali Lancelotnya ke pick off. One gak bisa farming secara bebas, mau ke blue buff pun selalu diganggu. Bahkan tadi ke Little Wanderers juga harus bertemu dengan RRQ. Nggak bisa, kali ini One dia tahu kalau misal One dikasih napas sedikit, ini Iwan bakal bisa menggila. Dan lihat Rex Regum Keon udah level 4, tuturunya bakal ambil Slonong Boy banget. Dia dapatin siapapun diambil. Lihat rotation dan lihat Rexy nggak boleh pulang, langsung dihabisin. Pangeran Zuko langsung hilang di arah sana. Dan lihat Tuturu terkena damage cukup besar. Turu ada one chance penta tapi ternyata still survive. Fataling dapetin 2 dan bala kali ini bakal diambil Wanda lagi. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Oh, dan Finn langsung ke arah belakangnya. Zay dalam bahaya, tapi RKT berada di sana. Finn dalam bahaya, mana teman-temannya? Finn terperangkap tapi masih punya flicker, kabur-kaburan. Dan kali ini RRQ berfokus terhadap Objective Gaming. Turret di arah mid lane habis begitu saja. Dan bukan hanya itu, di bottom lane R7 dengan Balmonnya, dengan lihat skin pemain basketnya berhasil mendapatkan 1 buah turret. Dan ternyata Lowy down ditukar oleh seorang RKT. But it's okay, no problem. 5.000 network di menit yang kelima. Iya, 5.000 perbedaannya dari RRQ terus melesat naik ketika mereka mendapatkan objektif, mendapatkan kill pula. Dan Zayce-nya nggak bisa kabur kemana-mana, dia juga nggak punya Purify lagi, nggak punya hal untuk menyelamatkan dirinya. 1 pick off lagi dari RRQ. Mereka bergerak ke top lane. EVOS Legend merespon apa yang dilakukan oleh Lemon, tapi cukup bermasalah juga karena Lemon ada Tuturu yang membackup, dan Avatar of Guardian gak mengenai siapapun. Setup dari RRQ gagal, Lemon dalam bahaya, masih punya flicker, kabur-kaburan, tapi Tuturu tertinggal di arah belakang. Gak bisa didapatkan. Tuturu survive dengan flicker. Yes, Tuturu selamat dengan ada perfect match dan juga flicker. Sedangkan kali ini tim Rex Regum Keon mencoba untuk mendapatkan turtle di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim EVOS Legends harusnya melakukan split push. Kali ini udah nggak bisa berbuat banyak. Langsung ada teleport dari seorang
Finn, dan lihat mereka akan melakukan ganking. Ternyata di sana hanya ada Pendragon, terkena satu buah Rhapsody, harus mundur, terkena satu buah Rhapsody saja. Jantung Pendragon langsung deg-deg ser bagaikan ketemu Budi Monster. Ser. Oke, RRQ. Mereka lagi dan lagi mereka memperkuat laning-nya. Top lane-nya dimenangkan oleh Lemon dan EVOS. Mereka sebenarnya ingin juga memenangkan bottom lane-nya, tapi apa daya berkali-kali mereka berotasi ke arah bottom lane. R7-nya nggak berhasil di pick off. Ini space yang diberikan R7 lagi, mulai dikejar R7 dalam pengejaran 3 hero, tapi Flicker sudah digunakan membawa teman-temannya. Dan nyatanya EVOS Legend gak mau untuk komit melakukan pick off. Zayce memakan damage yang sangat besar dari Sin, ditutupin gitu aja. Damage yang sangat besar kali ini, Sin sudah mendapatkan level 12. Yes, benar tadi kalau Dead Sonatanya kena semua. Ini berbahaya sekali untuk tim EVOS Legends karena kehilangan Zayce bakal membuat salah satunya. Ngetalu ya orang, astaga, gue kira pantun, ternyata kita back to the game dimana item yang dimiliki oleh seorang Natalia menuju ke Heptasis dan belum sempat lihat ke arah Sin udah hilang. Sedangkan ini para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mengamankan satu buah red buff-nya. Ini udah mulai panas kayaknya di sini. Terbakar api asmara di arah bottom lane dan lihat objektif gaming. Tuturu bakal mencoba mengkati, mencoba mendapatkan satu, ternyata Rexy, flickernya berhasil dan Zayce tidak bisa didang oleh seorang R7 langsung tertancap di sana. Ketika seorang RKT mencoba untuk melawan split push di arah top lane, nge-cutting minion di arah bottom lane, RRQ ingin menghancurkan inhibitor langsung saja. One di depan, Tuturu masih bisa selamat tapi tidak rupanya. Dia sudah berusaha untuk flicker dari EVOS Legend, berhasil mempick off Tuturu, mempanis satu Tuturu saja. Dan satu buah damage turret sangatlah berharga kali ini berhasil menemukan Tuturu yang tandanya untuk beberapa saat ke depan tidak ada Fataling dan langsung ada satu buah teleport dari seorang Finn lagi. Kali ini Finn berada di semak-semak dan para pemain dari tim EVOS Legends gak ada yang mengetahui tentang hal itu. Iya, semuanya gak menyadari inilah gerakan rahasia dari EVOS, dari RRQ semuanya. EVOS juga walaupun mereka tertinggal sekitar 25 kurangi 17, 8.000. Let's go! Dan kali ini baru masuk ke game udah ada api asmara. Terlalu panas game kali ini ya, Budi Monster. Iya dong. Heptasis sudah diamankan oleh seorang RKT dan Restregum Keon mengkontrol dari segi mapnya. Semua map dikontrol sampai satu turret belum didapatkan dari tim EVOS Legends. Dan EVOS Legends ini setidaknya Rek memberikan permainan luar biasa. Kenapa? Dia ngangkat tapi unstoppable didapatkan. Nggak bisa berbuat banyak. Rexy, where are you going? Pendragon harus pulang. Rexy mengorbankan dirinya dan double kill. Looking for triple kill kali ini tidak berhasil didapatkan oleh seorang Sin. Iya, tidak terkunci pula. Tapi permasalahannya kali ini udah nggak ada Rexy, udah nggak ada Zayce. terbuka sekali base milik EVOS Legends. Fataling! One milik korbannya. Gak ada backup sama sekali, semua yang gak siap untuk peperangan ini. RRQ langsung saja ke arah inhibitor dan bahkan mereka masuk ke arah base milik EVOS Legends, mendudukinya dengan sangat percaya diri. Oke, apakah ini akan menjadi momentum untuk tim Restregum Keon? Karena kita lihat para pemain dari tim RRQ mereka standby dengan 4 orang. R7 selalu ditinggal seorang diri. Barisa oke, no problem, langsung ada support dari seorang Tuturu dan juga seorang Sin. Iya, bermain dengan sangat hati-hati pula. RRQ membersihkan buff milik EVOS. Semua turret digrogo, tinggal langsung ke arah base dan menunggu tentunya minion masuk pula di arah mid lane ya. Inhibitor terakhir bagi EVOS Legend menjadi sasaran RRQ. Berusaha mendefense sekuat tenaga dari EVOS Legend. Abis match ini semua ranked isinya Balmond. Ben Balmondnya. Astaga. Ben Balmond. Ingat, kalian bukan R7. Jangan coba-coba pakai Balmond di ranked ya kawanku. Brother emas dimanapun kalian berada, ya Allah. Kayak kalau di rank nerakaku ya, ini nanti ada Balmond tiba-tiba muter-muter di tengah Cyclone Sweep. Bener banget, lihat langsung wall charge dikeluarkan kali ini Zayce terkena rotation dan ternyata Fatalingnya nggak berhasil dapetin siapapun. Tapi satu Dead Sonata berhasil menghujam jantung seorang Zayce dan One cuma bisa clearing minion. Ini permainan dari tim RRQ. Mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. RKT berada di arah belakang. Apakah bakal coba sneaky mendapatkan 1-2 poin? Dan ternyata R7 yang bakal coba digaruk. Ternyata R7 terlalu tebal kulitnya. Geli sekali. Oh my god, Budi Monster. Iya, dan baru saja Lemon, wow, dia mengamankan concentrate energy. Dia juga udah punya Queen's Wing dan juga Immortality. Di sisi lain sekarang lihat dari scene-nya, Tajir melintir. Dia bisa ngedapetin 1000 gold per minute sih ini. Iya, 1000 gold per menit. Yakin aku. Belum lagi ini kan bounty hunter-nya belum full, masih dapat 7.
Enggak sih, sekarang udah tambahan doang kalau nggak salah ya. 15 kill lah, dan lihat item bersekar Fury di arah top lane. Langsung ada execute didapatkan, Lemon masih bisa survive, tidak terlalu lama ternyata. Oh my god, hampir saja Lemon bisa selamat, tapi di balik itu 3 poin diamankan untuk seorang Lemon. Tidaklah worth it. EVOS Legend ini bencana, ada Bapak Lord yang terhormat, ini Bitter hilang, minion masuk dari kedua belah arah, dan Pendragon juga terkena serangan di arah bottom lane. Iya, dan Zeiss di arah top lane mencoba untuk nge-cut minion, membersihkan minion wave-nya, dan tapi RRQ memiliki di arah bottom lane, masuk ke dalam base milik EVOS Legend. Dan ini sepertinya menjadi waktu untuk tim Rex Regum Keon. Berhasil dikembangkan minion satu tengah orang, masuk. udah gak punya apa-apa lagi. Ada Rexy, ternyata ada teleport ke arah sana. Tuturu mencoba mengganggu dari depan. Langsung ada sebuah slam dunk dari seorang R7, dan Dead Sonata mengusir para pemain tim EVOS Legend. Dan ini sepertinya bakal menjadi waktu untuk tim Rex Regum Keon. Take the game to, dan Rex Regum Keon melaju ke babak selanjutnya. El Clasico kita, match pembuka di babak playoff dibabat oleh tim RRQ.